Nah, satu hal mau saya terangkan dulu nih buat Pak Yudimar terutama, atau banyak orang yang selalu bikin perbandingan. Ini pelanggaran HAM berat, ini ringan itu. Konteksnya lain, dalam keadaan perang, dalam keadaan konflik politik, memang pelanggaran berat. Tapi nggak bisa yang dalam konteks peperangan ideologi, pertarungan politik besar-besaran dibandingkan dengan yang sekarang. Sehingga misalnya contoh, Habib Rizik bukan pelanggaran berat. Justru dia berat karena kita udah demokratis itu loh. Kalau kita nggak demokratis tuh Pak Harto ya oke, itu memang pasti berat itu. Tapi ketika kita demokratis dan ada satu individu ditelantarkan di negeri sana jauh dari sini dan tidak ada proteksi, itu pelanggaran HAM berat. Karena dia potensi untuk dihilangkan oleh orang lain itu. Jadi dalam keadaan itu kita mesti clear bahwa pelanggaran HAM berat dan ringan itu bukan soal mana yang penting, mana yang nggak penting. Itu konteksnya aja. Dua-duanya adalah pelanggaran. Karena negara tidak ambil bagian dalam memproteksi hak itu. Yang kedua, sering dikatakan bahwa Pak Jokowi sedang berupaya untuk mempertahankan demokrasi, bahkan meningkatkan demokrasi dengan segala macam soal. Jangan salah, itu gini ya. Jokowi itu tiba ketika Indonesia sudah demokrasi. Oke. Jadi nggak ada poin Jokowi naikin demokrasi itu. Yang mau ditanyakan kenapa terjadi penurunan demokrasi. Kita minta pertanggungjawaban pada Jokowi justru. YLBHI minta pertanggungjawaban. Karena di era Jokowi jumlah pelanggaran hak asasi manusia meningkat. Pelanggaran terhadap hak sipil juga turut meningkat. Jadi kita bertanya kenapa justru ketika sudah demokrasi di era pemerintahan ini indeks demokrasi kita turun. Jangan katakan Jokowi lagi meningkatkan demokrasi. Enggak, Jokowi tiba ketika ini sudah demokrasi. Satu hal yang sering disodorkan ke saya. Bandingkan Pak Rocky. Kalau Anda ada di zaman Soeharto, udah hilang kepala Anda tuh. Jadi mau dikatakan bahwa kepala saya dijamin karena di zaman Jokowi. Jokowi juga dijamin kepalanya itu karena saya dan teman-teman mahasiswa 98 itu menghasilkan demokrasi. Oke. Jadi itu perbandingan yang ngaco gitu. Seolah-olah di zaman inilah kebebasan berpendapat dihasilkan. Salah sekali, Pak Jokowi itu hasil dari kebebasan berpendapat. Sejak Ibu Mega, Gus Dur, SBY sudah ada kebebasan berpendapat. Jadi jangan bandingkan dengan zaman Harto itu. Anda kalau di zaman Harto udah dibui, lo memang semuanya akan dibui pada zaman itu. Baik, Bang Juliman. Jadi saya mau terangkan tadi bahwa supaya kita kalau bikin perbandingan itu betul-betul ketat alat bandingnya. Bang Juliman. Iya, saya kira begini ya, yang disebut pelanggaran itu ya berat, ringan, sedang atau apapun namanya, ya disebut pelanggaran ketika itu sudah terbukti dan diputus pengadilan. Nah kalau tadi dalam indeks dari YLBH itu ya dan termasuk pernyataan dari Bung Rocky mengenai ditangkap, ditahan, tersangka, ya kalau tidak begitu bukan YLBH namanya. Ya itu bukan Bung Rocky namanya, kan begitu. Tapi semua ini tentu masih dalam koridor hukum. Kalau misalnya ya 380 tersangka, 19 ditahan, tentu ini unsur sudah memenuhi menurut saya. Tidak mungkin juga penegak hukum itu melanggar hukum, Pak. Ya, di negara ini tidak dikenal melanggar hukum, menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum tidak dikenal di sini, Pak. Nah kalau seseorang merasa hak dia dilanggar, silakan ajukan upaya hukum, Pak. Ada pra-peradilan. Dari awal sudah saya bilang. Bisa menggugat ke pengadilan, saya sudah pernah lakukan itu Pak, atas klien saya, terbukti Pak, pengadilan memutuskan memang hak klien saya dilanggar Pak, ada wadah-wadah hukumnya Pak, jalankan itu, jadi kita tidak perlu bicara kemana-mana, ada Pak, ini negara hukum, restart, lakukan segala sesuatu dengan jalan hukum. Pada restart ada alurnya masing-masing harus dipatuhi. Iya tentu. Gini, tidak boleh kita memprovok, tidak boleh kita menyesatkan anak bangsa ini Pak. Kasihan Pak anak bangsa ini Pak. Ini kekacauan berpikirnya di situ. Jadi seolah-olah setiap kali ada semacam perselisihan dibawa ke ranah hukum gitu kan. Demokrasi itu tidak memerlukan hukum karena kita percaya pada percakapan antar manusia, kemampuan berargumentasi, etika yang tadi disebutin. Jadi kalau segala sesuatu hukum itu kan dibuat untuk menata. Karena itu setiap kali ada kasus dibawa ke hukum, kita ingin menghukum. Jadi kalau Pak pemerintah Rocky itu punya kebiasaan, pokoknya gua hukum gitu. Kalau Pak Rocky ya sudah berbicara kesesatan berpikir, kita sudah masuk ke filsafat Pak. Ya kalau kita sudah bicara filsafat Pak, itu kesesatan berpikir itu adalah istilah filsafat Pak. Jadi saya juga pernah sekolah filsafat. Saya pernah sekolah Pak. Saya di Parahyangan dulu Pak. Jadi kalau kesesatan berpikir, ini nggak selesai Pak. Apanya? Siapa mencari siapa nanti Pak? Gimana coba? Kalau filsafat Pak, siapa mencari siapa? Nggak ketemu Pak.
Nggak ketemu. Siapa mencari siapa? Iya, itu filsafat Pak, ya tahu. Terus Anda nggak suka itu? Bukan tidak suka Pak, Terus? tidak selesai masalah Pak. Jadi selesai Telur dulu atau ayam dulu atau telur. Itu bagian filsafat Pak. Ya, maksud saya, segala masalah, karena negara hukum, selesaikan secara hukum. Oke, Pak. itu di situ salahnya. Tidak itu. perlu kesalahan berpikir segala macam. Negara hukum tertinggi itu tidak perlu demokrasi akhirnya kan. Untuk apa kita ada demokrasi kalau setiap hari Anda ingin menghukum orang itu? Loh, kok demokrasi menghukum orang bagaimana? Lu setiap kasus kecil bawa ke hukum itu, laporin polisi. Ngapain? Jadi hukum itu Ini kan negara hukum Pak. di dalam negara hukum, demokrasi itu yang utama. Hukum itu paling nggak di ujung dikasih. Di situ prinsip negara hukum. Kalau Iya. negara hukum seperti yang Anda bayangkan, Iya. ini artinya negara otoriter melalui hukum. Itu bukan negara demokrasi. Iya Pak, saya sudah mengatakan demokrasi adalah hak bicara Pak. Hak bicara itulah hak anak bangsa. Tidak boleh dihambat Pak. Tidak boleh dikekang. Tetapi ada aturan hukum yang mengatur tentang hak bicara Pak. Ini yang perlu. Jadi, aturan hukum itu untuk memungkinkan Iya. orang bicara, bukan untuk membatalkan orang bicara. Tidak, tidak Pak. Tidak Teman-teman, Pak. Di dalam demokrasi, hukum itu Iya. dibuat untuk memungkinkan orang bicara, bukan Ya, untuk melarang dalam dia bicara. koridor Kayak yang gini. tidak melawan Ya, hukum ya, Gini, Pak. koridor Pak, Anda gini. itu menghambat. Dua orang ini sebenarnya di ujungnya nantinya akan bertemu. Satunya berbicara tentang masa depan, sekaligus juga berbalik ke belakang, satunya berbicara tentang kekinian. Pak Rocky, sekarang ini kami setidaknya dulu ketika saya masih di Komisi Oke. 3 bersama dengan Pak Junimart, teman-teman di Komisi 3 itu sudah mulai berbicara banyak tentang restoratif justice. Oke. Sebenarnya kan yang Anda inginkan restoratif justice. Yes. Ya. Dan kami mendukung. ke arah situ. Bagaimana kemudian orang yang berkelahi di jalan hanya karena persoalan anak yang berkelahi, orang tuanya ikut berkelahi dan kemudian harus diproses hukum. Proses-proses seperti ini kadang-kadang memang membuat kita lelah sebagai sebuah bangsa. Maka banyak sebenarnya upaya yang sedang kita lakukan, termasuk katakanlah misalnya tentang rencana Omnibus Law itu tadi. Saya ingin mengatakan gini sebenarnya, kita berada pada sebuah fase di mana kita sedang berusaha untuk menuju ke masa depan, pada saat sebenarnya masa lalu itu masih kuat menarik kita. Bahasa yang diungkapkan oleh seorang Rocky itu bahasa yang tidak banyak orang pahami dan kadang-kadang berlebihan. Saya memohon kepada sahabatku Pak Rocky, pada titik tertentu berikanlah ruang untuk permakluman bahwa tidak semua orang bisa memahami bahasa Anda yang kadang-kadang berlebihan. Katakanlah misalnya contoh Presiden tidak memahami Pancasila. Sebenarnya Pak Rocky tidak ingin mengatakan begitu, tetapi karena diungkapkan di televisi dan Pak Rocky menginginkan sesuatu, itulah televisi ya. Memang saya maksudkan karena saya bisa buktikan makanya itu saya kan? makanya saya bilang tadi bahwa sebenarnya alangkah baiknya kalau kemudian diksi itu disesuaikan Ya, nggak dengan bisa sama. lah, masa saya- Paham diksi Pak? saya Bung Rocky, saya orang yang sangat paham apa yang Anda maksud.